Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rinia Friendarmayanti, perwakilan dari kelompok 2, kelas PG PAUD 2019A, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Makassar. Adapun anggota kelompok saya, yang pertama Reski Rizwana Ardi Putri, yang kedua Alivia Hana Pratiwi, dan yang ketiga Nur Husna Ramadhani. Pada kesempatan ini, saya akan membahas mengenai anak dengan bermacam-macam perilaku insecure. Nah, macam-macam perilaku insecure anak ada 4. Yang pertama, anak penakut. Yang kedua, anak rendah diri. Yang ketiga, anak pemalu. Dan yang keempat, anak pencemas. Nah, sebelumnya apa sih itu insecure? Insecure atau rasa tidak aman bisa diartikan sebagai rasa takut akan sesuatu yang dipicu oleh rasa tidak puas dan tidak yakin akan kapasitas diri sendiri. Rasa insecure inilah yang pada akhirnya memicu anak untuk menciptakan topeng agar sisi lain yang ingin kita sembunyikan itu tidak terlihat oleh orang lain. Yang pertama yang akan saya bahas mengenai anak penakut. Ketakutan adalah suatu reaksi emosi yang timbul karena adanya ancaman yang ada di benaknya. Ungkapan perasaan ini dapat menyatakan adanya ketidakseimbangan dalam jiwanya, misalnya menjadi cemas dan gugup, atau juga menyatakan reaksi fisiknya seperti jantung yang berdebar cepat. Kadang-kadang dengan hati yang penuh ketakutan dapat menghindarkan diri dari bahaya dan menolong diri untuk tetap berusaha memiliki semangat hidup. Nah, ketakutan anak disebabkan oleh apa sih? Yang pertama, takut akan kegagalan. Yang kedua, takut pada binatang. Yang ketiga, takut pada petir atau kilat. Yang keempat, takut pergi ke dokter. Yang kelima, takut terhadap orang lain. Yang keenam, cerita-cerita yang menyeramkan. Yang ketujuh, perlakuan kasar dari orang tua. Kemudian yang terakhir atau yang kedelapan, meniru kebiasaan ibu yang penakut. Nah, kemudian bagaimana cara menyelesaikan anak penakut atau cara penanganannya? Yang pertama, mengatur suatu lingkungan pengalaman yang menyenangkan supaya perasaan ketakutan perlahan-lahan menghilang. Yang kedua, meredakan ketegangan. Yang ketiga, menggunakan daya imajinasi. Yang keempat, mempelajari sesuatu melalui observasi. Yang kelima, menjelaskan konsep dengan tepat. Kemudian yang terakhir atau yang keenam, memberikan pujian. Selanjutnya yang akan saya bahas mengenai anak rendah diri. Perasaan rendah diri sendiri berkaitan dengan konsep harga diri. Rasa rendah diri adalah keadaan emosi yang mengakibatkan munculnya berbagai perasaan negatif seperti kegelisahan, rasa tidak aman, rasa tidak mampu, takut gagal, dan sebagainya. Nah, bagaimana karakteristik anak rendah diri? Anak yang rendah diri tidak optimis terhadap hasil dari usaha mereka. Mereka tidak mampu, pesimis, dan mudah kecil hati. Segala sesuatu selalu dilihat salah. Anak mudah menyerah dan seringkali merasa diintimidasi. Jelek atau tidak bisa apa-apa merupakan kata-kata yang sering digunakan untuk menggambarkan diri mereka. Frustasi dan merasa kurang dapat dikendalikan dan pada gilirannya sering menghasilkan perilaku balas dendam terhadap orang lain atau dirinya sendiri. Bagaimana penanganan anak rendah diri? Yang pertama, meningkatkan pemahaman diri. Yang kedua, mendukung kompetensi dan kemandirian. Yang ketiga, menyediakan kehangatan dan penerimaan. Yang keempat, fokus pada hal-hal positif. Yang kelima, menyediakan pengalaman yang konstruktif. Yang keenam, meningkatkan percaya diri. Yang ketujuh atau yang terakhir, memberikan reward. Selanjutnya yang akan saya bahas mengenai anak pemalu.
Anak yang pemalu adalah anak yang bereaksi secara negatif terhadap stimulus baru serta menarik diri terhadap stimulus tersebut. Pada anak yang pemalu, stimulus baru sangat cepat membangkitkan amigdala, struktur otak dalam atau inner brain struktur yang mengontrol reaksi menghindar dan hubungannya dengan cerebral cortex dan sistem saraf simpatis yang membuat tubuh bersiap-siap untuk bertindak menghadapi ancaman. Nah, bagaimana karakteristik anak pemalu? Anak yang pemalu sering menghindari orang lain dan biasanya mudah merasa takut, curiga, hati-hati, dan ragu-ragu untuk melakukan sesuatu. Mereka umumnya menarik diri dalam berhubungan dengan orang lain. Dalam situasi sosial, mereka biasanya tidak mengambil inisiatif, sering diam, berbicara dengan suara pelan, dan menghindari kontak mata. Orang sering melihat mereka sebagai anak yang mudah bosan dan seringkali dihindari sehingga makin meningkatkan rasa malu anak. Karena anak yang pemalu jarang membuat masalah, mereka sering tidak diperhatikan, khususnya di sekolah. Bagaimana penanganan anak yang pemalu? Yang pertama, mendukung dan memberi reward terhadap sosialisasi yang dilakukan anak. Yang kedua, mendukung kepercayaan diri dan sikap. Yang ketiga, menyediakan suasana yang hangat dan penuh penerimaan. Yang keempat, melatih keterampilan sosial pada anak. Yang kelima, menyediakan agen sosialisasi untuk anak. Dan yang terakhir atau yang keenam, membuat kegiatan yang merangsang anak untuk berinteraksi. Selanjutnya yang akan saya bahas mengenai anak pencemas. Kecemasan dan kekhawatiran diartikan sebagai kesukaran, kesedihan, ketakutan, kegelisahan tentang masalah yang sudah diantisipasi atau akan dialami di masa mendatang. Dengan kata lain, kecemasan adalah ketakutan pada hal-hal yang terjadi di masa mendatang. Bagaimana karakteristik anak pencemas? Anak yang cemas mudah dihinggapi perasaan takut dan sering nampak mencari hal-hal yang membuatnya cemas. Anak yang memiliki tingkat kecemasan tinggi seringkali kurang populer, kurang kreatif, dan kurang fleksibel. Dibandingkan dengan anak yang tingkat kecemasannya rendah, mereka lebih mudah bersugesti, ragu-ragu, hati-hati, dan kaku. Kemudian bagaimana penanganan anak pencemas? Yang pertama, menerima anak dan menenangkan hatinya. Yang kedua, gunakan bermacam-macam strategi dan cara untuk mengatasi kecemasan. Yang ketiga, mendorong anak dalam mengekspresikan perasaannya. Yang keempat, meningkatkan pemahaman dan pemecahan masalah. Kemudian yang terakhir atau yang kelima, meminta bantuan pada profesional. Nah, baik, itulah penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.